Pokok sudah nyanyi tadi. Bisa lagu merah ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi sambil berdoa. Tangan diputar, gulung tangan digulung, gulung. Usulan daripada masyarakat itu bisa dilaksanakan di desa. Nah, inilah dia tujuannya advokasi ini. Kita laju-laju aja, ya. Baik. Nah, memahami makna tadi itu, maknanya itu. Lalu kita nanti akan mempelajari juga tujuan advokasi, kemudian jenisnya, kemudian identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam advokasi ini, kemudian juga menentukan strategi dan prinsip. Nah, ini yang kita pelajari nanti. Nah, untuk makna dan tujuan ini kita sudah pahami tadi ya, advokat ya, advokasi desa ya. Nah, ini secara ini dia kalau pengertian secara yuridis ya. Ini dia advokat nampak ya. Jadi advokat itu pengertian pertama adalah upaya memperbaiki, kemudian membela, mengubah kebijakan sesuai dengan kepentingan dan prinsip-prinsip keadilan. Nah, ini dia yang pertama pengertian daripada advokat itu. Jadi upaya memperbaiki. Apa yang kita perbaiki adalah cara-cara yang ingin kita lakukan dalam upaya mencari usulan, ya, kemudian memperbaiki usulan supaya apa? Supaya nanti apa yang kita inginkan merangkul daripada kepentingan masyarakat itu masuk di dalam itu. Nah, itu dia maksudnya. Jadi kalau semua di sini, Pak Ibu ada sini semuanya nanti mengadvokat daripada masyarakat. Kita kemarin ada marginal, rentan, kemudian orang miskin, kemudian pengemis, apa dan sebagainya itu yang kita advokat. Kita beri pengertian, kita baiknya mereka, kita ajak mereka untuk bisa bergabung dengan apa yang ada di desa. Jadi ya. Nih, nah kemudian pengertian kedua ada juga serangkaian kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi penentukan kebijakan demi dukungan agar proses pembangunan memenuhi aspek keadilan. Itu juga advokasi juga namanya. Jadi kemudian strategi mempengaruhi para pengambil keputusan. Nah ini apa nanti yang dilakukan? Tidak mungkin nanti masyarakat yang kemarin kita jelaskan itu mampu dia mempengaruhi keputusan para kepala desa, PPD, RT, RW, kita yang mempengaruhi. Kita sebagai advokatnya dan perwakilan daripada masyarakat itu. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi inilah mengapa advokasi desa itu penting. Itu dia. Jadi kawan-kawan, Bapak Ibu semua yang ada di sini nanti kita berharap Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan semua lah yang mengadvokat daripada masyarakat tadi. Supaya bisa usulan-usulan kemarin nih yang jadi persoalan yang ada di sini kemarin kita buat ini, LPS kita buat kemarin ini, supaya bisa masuk terutama untuk sarana dan prasarana ini. Nah, ini dia. Itu nanti apanya kaitannya ke situ dia. Oke. Nah, tujuan advokasi. Ya. Ini tujuannya ada 3. Pertama, mendorongnya kesadaran, kemudian mendorong pemahaman, kemudian mendorong terbitnya dukungan. Jadi pertama itu kemudian mendorong terbitnya dukungan. Jadi pertama itu kesadaran, yang kedua itu pemahaman, yang ketiga itu terbit dukungan. Dukungan itu siapa? Untuk orang-orang yang kita jelaskan kemarin. Supaya apa? Supaya apa yang mereka inginkan itu bisa masuk, bisa dapat. Nah, itu dia. Kita pokoknya tidak akan keluar dari konteks
orang miskin, disabilitas, rentan dan marginal tidak keluar dari situ. Tidak keluar dari kelompok-kelompok itu. Nah, itu dia. Kalau masalah masyarakat secara umum nggak ada, RT, RW nggak ada. Nggak perlu lagi itu. Tapi ini yang paling penting. Nah, ini tujuannya. Kesadaran, pemahaman, dan terbitnya dukungan. Nah, jadi kalau mereka belum paham, ya kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, bagaimana dia bisa kesadarannya timbul untuk ikut berpartisipasi. Kemudian kalau dia belum paham, ya Bapak Ibu kawan-kawan semua yang memberikan pemahaman supaya mereka bisa ikut. Lalu Bapak Ibu semua yang beri dukungan. Nah, ini dia. Jadi nanti ketika musyawarah KPDS kita untuk masuk ke dalam KPDS, inilah Bapak Ibu nanti yang mengajak mereka. Seperti yang disampaikan Pak Sedes kemarin, tak bisa kita bawa mereka ke sini, tak bisa kita gabungkan mereka dalam musyawarah di sini, berarti cukup di lingkungan bisa gabungkan mereka dalam musyawarah di sini, berarti cukup di lingkungan bisa saja, di RT, di RW, ya di dusun. Tapi Bapak Ibu sudah jelaskan, kawan semua sudah jelaskan. Bu, tahun itu ada tahun depan kita merapat nih. Apa yang akan kita rencanakan untuk apa itu? Apa usul dari Ibu misalnya itu? Apa usul dari tahu? Nah itu, Bapak Ibu nanti. Nanti setelah dapat itu baru masuk di musyawarah desa. Ini tujuannya. Ini pengertian tujuan. Kita masuk selikut berikutnya. Mengapa oleh pihak kepolisian dan sebagainya, kekeluargaan di desa atau apa gitu kan? Nah, kalau sampai kemarin nanti tetap namanya tepiring, tapi kan masuk dalam jenis-jenis tadi, masuk dalam jenis-jenis tadi, ya.